bagaimana Bapak bisa melakukan konsolidasi internal, baik maupun eksternal. 5 pimpinan di kabupaten kota dapat menunjang kegiatan, karena itu kita harus pilih yang kira-kira profesional. Benar. Bekerja sesuai dengan rule, bisa bekerja sesuai dengan integritas yang memang menjadi nilai ataupun ruh bagi penyelenggara pemilu ini, Pak. Bahwa kita adalah kelompok netral yang punya hak pilih. Jaga ucapan, jaga tindakan, jaga pergaulan. Teman pemilih, selamat datang di Klik Podcast, Kupas Literasi dan Informasi Kepemiluan, episode 2. Pada sesi ini kita akan berbincang seputar pemilu dan pemilihan tahun 2024, bagaimana dinamika yang dihadapi dan dikelola oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Pada sesi kali ini kita kedatangan narasumber, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad Saripudin Budi, yang biasa kita panggil Pak Budi ya. Jadi mungkin kali ini kita akan berbincang santai dengan Pak Budi, bagaimana Pak Budi mengelola terkait dengan dinamika yang terjadi pada tahapan pemilu dan pemilihan. Selamat datang Pak Budi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, sudah diundang di podcastnya Siap Pak. KPU Provinsi. Ya Pak, mungkin Pak izin Pak secara singkat Pak bisa diceritakan Pak bagaimana Bapak awalnya Pak bisa berkecimpung di dunia kepemiluan dan sejak kapan Pak menjadi penyelenggara pemilu Pak? Bisa diceritakan secara singkat Pak? Saya terlibat di urusan pemilu dan demokrasi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2003 sampai tahun 2008. Absen cukup panjang ya, lebih kurang 20 tahun absen. Dilantik kembali di bulan Mei tahun 2023. Insya Allah nanti berakhir masa jabatannya sampai 2028. Artinya kalau sehat walafiat dan nggak ada hal-hal yang spesifik ya. Jadi intinya 2024 kita melewati tahapan yang cukup panjang, 20 bulan urusan di pemilu, kemudian lebih kurang 10 bulan urusan di pilkada pemilihan. Dengan rentang waktu yang saling berhimpitan itu, sesungguhnya masa 10 bulan urusan pilkada itu hanya lebih kurang 7 bulan, masuk dalam rentang 20 bulan pemilu. Mungkin itu alasannya kenapa kasak-kusuk sekarang mengenai beban penyelenggara pemilu dan pegiat-pegiat politik, para pihak berkeinginan untuk melakukan beberapa penyesuaian, perbaikan untuk memungkinkan beban kerja petugas pemilu, penyelenggara, dan teman-teman di partai politik jauh lebih mudah. Jadi kita melewati suasana yang saya kira luar biasa ya, pemilu dan pilkada. Begitu ya Pak ya? Ya, mulai dari daftaran pemilih, perencanaan. Izin Pak, sebelum masuk ke sana Pak, izin Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pengalaman Bapak sudah panjang ya, dari tahun 2003 ya Pak, 2003 ke 2000, sudah lebih 20 tahun ya Pak ya, berkecimpung ya Pak ya. Siap, malah tahun 99 sudah pernah di Panwas Pemilu, dulu namanya Panwaslu ya. Pasca reformasi. Ya. Sudah cukup panjang ya Pak ya. Jadi teman pemilih, ini memang narasumber kita kali ini memang sudah lama ya berkecimpung dan memiliki track record yang panjang ya di dunia kepemiluan. Mungkin Pak izin Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak mulai masuk di bulan Mei 2023 ya Pak ya. Siap. Itu kan di pertengahan tahapan Pak, tahapan pemilu berlangsung. Nah ini Pak, di tengah dinamika ini Pak, di tengah permasalahan-permasalahan yang ada, ini Bapak kan kita katakan kan di pertengahan kan menyambung estafet dari sebelumnya. Siap.
pasti Pak ada dinamika permasalahan yang dihadapi Pak. Dengan banyaknya jumlah personil dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak bisa melakukan konsolidasi internal baik maupun eksternal dan bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil untuk agar ini kapal ini bisa satu tujuan Pak, gitu Pak. Silakan Pak. Bulan Mei itu adalah masa-masa konsolidasi organisasi, peralihan dari komisioner lama ke komisioner baru. Karena itu tonggak penting untuk memastikan petugas pemilu, penyelenggara pemilu, baik KPU provinsi, KPU kabupaten kota, hingga pembentukan badan ad hoc itu bisa selaras. Saya ingat waktu itu KPU kabupaten kotanya belum dibentuk, juga masa peralihan belum dilantik. Begitu dilantik KPU provinsi, proses seleksi KPU kabupaten kota juga berlangsung di bulan Juni. Itu juga agenda yang harus segera diselesaikan, karena kita masuk di agenda tahapan. Membantu KPU RI untuk memastikan KPU kabupaten kota, 5 pimpinan di kabupaten kota, dapat menunjang kegiatan, karena itu kita harus pilih yang kira-kira profesional. Tentu itu pekerjaan penting. Nah, ketika seleksi KPU kabupaten kota sudah selesai dan kita pastikan semuanya sudah selesai, maka kita fokus ke pembentukan badan ad hoc. Nah, ini saya kira proses yang cukup panjang, lebih kurang 172.000 petugas badan ad hoc yang kita bentuk untuk 11.726 TPS ketika pemilu, dengan 75 anggota KPU kabupaten kota dan provinsi se-Kalimantan Barat, pegawai sekretariat lebih kurang 351 orang. Jadi kunci dalam konteks giat pemilu itu adalah memastikan badan penyelenggaranya sampai di tingkat basis itu terbentuk dan siap bekerja dengan profesional. Dan itu memakan waktu yang cukup panjang. Di saat yang berhimpitan, kita disibukkan dengan tata kelola pemilih. Kita disibukkan dengan persiapan logistik, masa kampanye yang menjelang. Karena itu, saya ingat betul, ritmenya memang luar biasa padat. Setahap demi setahap kita selesaikan. Proses konsolidasi internal sudah selesai. Kita harus lakukan konsolidasi dengan Forkopimda, pemerintah provinsi, dan seluruh pejabat yang ada di daerah. Kita harus terkonsolidasi dengan pegiat masyarakat sipil, ormas, LSM, NGO, untuk memastikan semua orang berada pada titik yang sama untuk mensukseskan pemilu sepanjang tahun 2024 dalam keserentakan yang baru pertama kali kita selenggarakan. Ada isu kelembagaan, ada potret sosialisasi dan kampanye. Kira-kira begitu. Kalau ada kampanye di urusan politik, saya sebutkan sosialisasi dengan kampanye keserentakan pemilu yang saya kira harus disambut oleh para pihak dengan masif untuk membuat semua orang peduli. Nah, saya kira apa yang kita lakukan bersambut dengan potret komunikasi yang kita jalankan, disambut oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Begitu memasuki tahapan-tahapan krusial sesuai dengan tahapannya, apalagi kita masuk ke masa pendaftaran pasangan calon di RI, pendaftaran calon legislatif di DPRD provinsi. Diikuti juga pendaftaran di kabupaten kota, masuk kampanye, tata kelola dan lain-lain, sampai masuk hari H. Jadi ini karena konsolidasi organisasinya berjalan dengan lancar, tinggal kita memastikan bahwa teman-teman yang bekerja, baik di tingkat pimpinan dan di tingkat sekretariat sampai ke badan ad hoc, mempunyai nafas yang sama atau senapas dengan gelora pemilu yang diusung oleh
pimpinan KPU RI. Hasilnya alhamdulillah, walaupun ada kekurangan di sana-sini, tapi kesuksesan yang kita raih mengawal pemilu, termasuk pilkada atau pemilihan beberapa bulan setelahnya, kekurangan yang muncul di lapangan dikelola dengan sebaik-baiknya itu memastikan kita mampu mengawal pemilu dan pemilihan itu dengan sukses menurut kriteria kita. Kalau menurut kriteria publik, tentu beragam analisis yang berkaitan dengan sukses pemilu dan pilkada tahun 2024 yang saya kira itulah yang membutuhkan kekuatan semua pihak yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah dan DPR, termasuk Mahkamah Konstitusi untuk memastikan pemilu dan pemilihan di sepanjang tahun 2029 nantinya bisa jauh lebih baik dari pemilu 2024. Baik. Berarti Pak, bisa kita simpulkan ya Pak, salah satu kunci suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan di Kalbar ini suksesnya konsolidasi yang Bapak lakukan baik di internal maupun eksternal Pak ya. Siap. Dari jajaran provinsi sampai kabupaten dan ad hoc gitu ya Pak. Siap. Ya. Oke Pak. Mungkin gini Pak, ini kan tahapan sangat panjang ya Pak. Tahapan sangat panjang, kita bilang kita mulai di tahun 2022 sudah mulai. Ini kan pasti Pak di rangka tahapan yang panjang ini Pak. Kan manusia pasti punya ini Pak, punya apa namanya motivasi yang menurun ya gitu Pak ya. Mungkin karena integritas bisa juga berkurang atau dan lain sebagainya gitu Pak ya. Bagaimana kira-kira Pak cara Bapak pada saat pemilu kemarin memotivasi jajaran baik dari di provinsi sampai di level ad hoc bisa bekerja sesuai dengan rule, bisa bekerja sesuai dengan integritas yang memang menjadi nilai ataupun ruh bagi penyelenggara pemilu ini, Pak? Itulah bagian dari sisi konsolidasi kita. Kita memanfaatkan berbagai media, formal, non-formal. Dari sisi formal kita ada rapat-rapat konsolidasi, pertemuan-pertemuan terbatas di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, pertemuan-pertemuan terbatas antar KPU dengan stakeholder terkait. Itu semuanya berjalan. Termasuk saya kira melalui grup-grup di media-media sosial kita. Transfer nilai itu saya kira nggak mudah ya. Tadi lebih kurang hampir 180.000 TNI Polri saja yang keberadaannya di Kalbar itu kurang dari 20.000 personil. Organisasi yang mapan itu butuh konsolidasi atau dikonsolidasikan juga untuk kebutuhan pemilu dan pilkada. Apalagi kita yang jumlahnya 5 atau bahkan hampir 10 kali lipat dari jumlah teman-teman di TNI Polri. Karena itu, kalau di TNI Polri itu butuh 10 kali konsolidasi misalnya, kita mungkin lebih besar dari itu dan itu kita lakukan. Banyak rapat-rapat, forum-forum formal, kita bantu lagi forum-forum informal, kita ingatkan lagi melalui berbagai pihak. Maka kadang-kadang saya dalam pertemuan-pertemuan dengan teman-teman di Forkopimda, dan demikian juga di tokoh-tokoh Ormas dan NGO, transfer kejujuran dan keadilan pemilu tidak mudah. Saya misalnya secara pribadi, untuk memastikan saya tidak melibatkan diri dengan berbagai pihak, menentukan pilihan. Nah, kita sebagai pengguna punya pilihan. Untuk menentukan pilihan saja, itu digariskan ketika sudah berada di tempat pemungutan suara. Dan itu, guidance itu saya berikan sampai ke badan ad hoc. Jangan tentukan pilihan sebelum Anda berada di tempat pemungutan suara. Karena penyelenggara pemilu kelompok independen yang berbeda dengan TNI Polri. Kita kelompok netral yang memiliki hak pilih. Ketika kita secara sadar dari awal sudah mencoba untuk menentukan hak pilih,
maka akan mempengaruhi gestur tubuh, mempengaruhi ucapan, mempengaruhi pesan psikologis. Dan itu saya jaga. Dan itu yang saya tularkan kepada penyelenggara sampai di tingkat basis, bahwa kita adalah kelompok netral yang punya hak pilih. Jaga ucapan, jaga tindakan, jaga pergaulan, jaga ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu. Sampai-sampai dengan keluarga besar juga. Sampai segitu Pak ya? Sampai sebegitunya. Walaupun sesungguhnya karena kita bekerja dengan manusia, kita tidak sedang bekerja dengan malaikat yang namanya manusia. Saat slip dia bisa jadi syaiton, kira-kira begitu. Ya, saat dia berintegritas, dia bisa menjadi manusia atau menjadi malaikat. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, butuh diingatkan oleh para pihak. Makanya saya bersyukur kalau kemudian bukan hanya saya dan teman-teman pimpinan, termasuk sekretaris dan pimpinan Kapku, tapi pihak lain juga mengingatkan dengan jalur yang sama. Ormas bekerja dengan cara yang sama. Itulah pentingnya juga kelompok media. Masyarakat sipil, media, dan lain-lain Pak ya. Dan kelompok media luar biasa bantuannya ke kita. Kita nggak bayar mereka, tapi mereka menyiarkan kita ke banyak pihak karena teman-teman media, ormas-ormas itu bersahabat dengan kita. Coba bayangkan kalau semua orang musuhin kita. Benar. Kita mau kerja sebaik apapun, kalau udah para pihak nggak usah sama kita, mungkin ada aja ruang untuk kita itu salah. Karena itu, ya Allah bersyukur dengan konsolidasi yang dengan niat baik kita, mungkin banyak kekurangan di sana-sini, kekurangannya dimaklumi oleh banyak pihak, kelebihannya didukung dan disupport, dan hasilnya partisipasi publik dalam konteks pemilu dan pilkada di Kalimantan Barat berada pada posisi yang cukup menggembirakan. Baik, berarti tadi itu termasuk ini ya Pak ya, termasuk konsolidasi tadi yang dilakukan oleh KPU Kalbar. Iya, itu bagian dari konsolidasi. Yakin dan percaya diri untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Satu catatan pentingnya adalah organisasinya semakin profesional, organisasinya semakin kredibel untuk memastikan giat-giat tahapan teknis dan model kerjasama dengan para pihak dapat terfasilitasi dengan baik.